warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selamat sore teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan acara khobar kita pada hari ke-12, ya kan? 13. Oh ya, 13. Dan alhamdulillah kita kedatangan kita diisi materi kali ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Rijal, Khairul Rijal dengan tema bertajuk Pemuda dan Pencarian Makna. Nah, tema ini merupakan penyesuaian Ustadz Rijal sebelumnya dengan atas dorongan kebutuhan teman-teman sebenarnya. Jadi semoga dengan tema yang disesuaikan ini turut membantu teman-teman memahami dan memaknai gitu setiap penyampaian yang disampaikan. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah mengenal siapa sosok Ustadz Khairul Rijal ini. Beliau merupakan dosen ATKO, juga merupakan dosen kami di STID. Beliau mengampu mata kuliah filsafat Barat dan filsafat Islam. Juga kalau di angkatan kami mengajar peradaban Barat, ya. Nah, tanpa memperpanjang kalam, saya akan berikan kesempatan kepada Ustadz Rijal. Kepada Ustadz Rijal, kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Ya, terima kasih kepada Ustadz Ihsan. Ya, Bang Ihsan tadi telah membuka sesi khobar, ya, disebutnya khobar, sesi bertukar kabar, ya, menyampaikan perkongsian atau berbagi bacaan, berbagi pengalaman, pemahaman, ya, dengan tema yang memang saya tawarkan begitu, berubah dari yang awalnya ada di poster. Jadi kalau mungkin ada yang melihat posternya di Instagram, mungkin, ya, khususnya yang udah boleh pakai handphone, ya, ustaz, ya, atau yang senior ketika lagi ngerjain tugas, ya, pada batuk jadi. Berubah jadwalnya kalau disitu filosofi di balik puasa, kalau nggak salah. Ya, filosofi, karena saya ngajar filsafat ada filosofinya gitu. Ya. Ini kita berapa lama ya? 1 jam sampai jam 6 biasanya udah selesai. Sampai jam 6 selesai. Termasuk tanya jawab gitu? Iya, ada tanya jawab. Iya, temanya adalah, kita langsung masuk. Temanya adalah pemuda dan pencarian makna. Ya, pemuda dan pencarian makna. Meskipun pencarian ini bisa ditambahkan, ya, di situ ada penemuan atau pembelajaran makna. Karena nggak selalu nyari, sudah ketemu, tapi dipelajari, dipahami. Ya. Pemuda dan pencarian makna atau pembelajaran makna atau penemuan makna ini menjadi sangat relevan buat kita anak muda. Kita nih maksudnya termasuk saya, ya, bukan antum aja. Ya, antum muda, saya juga masih muda. Ya kan 40 itu masih muda. Meskipun saya belum 40 ya, masih 38. Ya, jadi masih muda juga, gitu kan? Ya, apalagi wajah saya sama wajah antum nggak jauh-jauh. Ya, nggak jauh-jauh, ya. Beda kacamatanya aja. Ya, jadi bahwa pemuda itu adalah sosok yang sebenarnya selalu berusaha mencari makna, apalagi makna-makna berkenaan dengan dirinya adalah satu fakta yang tidak bisa dielakkan. Yang mau yang kecil-kecil ini atau yang gede-gede, ya, di atas, atau yang malah ustad-ustad yang mungkin mendengar dari ruang-ruang kamar
ya, sambil istirahat gitu, atau hadirin yang ada di online, Bapak Ibu, wah ini kalau kemudian jadi ini lebih banyak ya hadirinnya, ya, jenis hadirin. Tapi para pemuda adalah satu jenis kelompok masyarakat yang sebenarnya memang punya dahaga atas makna, gitulah. Haus akan makna-makna yang mendalam itu sebenarnya memang momennya. Pengen tahu, penasaran, nggak percaya, pengen coba sendiri. Gitu ya. Ada nuansa, kadang-kadang nuansanya semacam rebel, gitu ya, nggak bisa diatur, nah, gitu-gitu. Ya, kritis, selalu mempertanyakan, nah, misalnya, kenapa begini, kenapa begitu, ya. Anak muda itu adalah keadaannya seperti itu. Apalagi di zaman sekarang gitu ya. Di zaman sekarang ini para pemuda itu mengalami krisis identitas yang sebenarnya harusnya tidak, sebutkan nggak jadi krisis gitu. Pencarian identitasnya seharusnya tidak jadi krisis, tapi sekarang jadi krisis. Kenapa sih? Ya, salah satu sebabnya adalah lembaga pendidikan yang sebenarnya menjadi satu sarana untuk mendapatkan makna-makna tadi punya masalah. Ada masalah pada lembaga pendidikan kita. Kita di sini maksudnya bukan cuma yang ada di sini, maksudnya pemuda yang Indonesia, pemuda yang orang Islam. Bahkan bukan cuma orang Islam, dunia itu ada masalah pada lembaga pendidikannya, sehingga para pemuda yang harusnya ketika masuk ke lembaga pendidikan itu mengenal dirinya, dapetin sesuatu yang bermakna, malah tambah pusing, nggak puas, ngapalin aja, nggak dapat pemahaman. Pas sudah keluar dari lembaga pendidikan, ya tidak tercipta manusia yang baik, tidak tercipta manusia yang sebenarnya juga diharapkan pemerintah bisa tidak jadi pengangguran. Ya, itu kan kesekian ya sebenarnya pengangguran. Jadi krisis yang ada dari segi dalamannya, dari segi internalnya itu membuat orang-orang yang sudah punya masalah ini ketemu lagi sama Barat. Apa Barat? Pensekularan. Ya pernah dengar ya istilah pensekularan ya, sekularisasi, pernah dengar ya? Ya, sekularisasi itu kan pada dasarnya adalah menghilangkan hal-hal yang absolut, yang ruhani, yang agama dari kehidupan kita. Menjauhkan Tuhan, menjauhkan kebenaran, menjauhkan kebaikan, semua jadi relatif, semua jadi bikinan manusia, semua jadi nggak usah dipertahankan. Akan berubah kayak tren mode pakaian saja. Kebenaran nanti bakal usang, begitulah dalam pikiran mereka ya. Jadi pengaruh pembaratan, pengaruh pensekularan itu akhirnya justru pemuda itu lama-kelamaan nggak bisa kemudian nyambung sama orang tuanya, nggak bisa lagi nyambung sama kakeknya. Ya, harusnya bisa nyambung, harusnya. Tapi orang tua juga nggak bisa nyambung sama antum. Antum mungkin merasa orang tua nggak memahami saya. Aduh, saya memang selalu tidak dipahami. Wah gitu. Kadang-kadang perasaannya itu ada begitu. Ya, tapi bukan hanya orang tua sama antum, mungkin antum sama senior juga begitu. Ya senior ini kenapa? Abang senior itu mau nggak paham saya, jadi saya nggak bermaksud begitu sebenarnya. Wah gitu. Tapi pas di depannya nggak berani ngomong. Ya, cuma berani di dalam hati sama teman sendiri. Ya, harusnya dikomunikasikan. Ya. Tapi kita lihat bagaimana setiap jenjang umur ini, ya, dari yang muda dan sampai yang tua, orang tua sampai yang sepuhnya ya, tua renta itu enggak, sehingga jadi semacam ada jarak. Padahal harusnya bisa. Kan antum semua sama-sama manusia, masa semua manusia ini nggak punya pegangan yang sama sehingga bisa ngobrol tema yang sama? Kok kayaknya nggak nyambung gitu ya? Bukan cuma masalah kata-kata gaul yang kemudian tambah banyak sekarang, ini disingkat-singkat macam-macam gitu ya. Atau ungkapan-ungkapan yang kemudian sebenarnya adalah verbalisasi ya, pembahasan ikon-ikon yang ada di dalam WhatsApp ya, pakai segala macam berbahasa udah nggak terlalu ini ya. Nah jadi dengan pengaruh pembaratan ya, apalagi ada teknologi ya, antum semua meskipun di sini nggak boleh pakai HP, yang jelas di rumah pakai HP kemungkinan, iya nggak? Iya kan? Yang di sini nggak boleh, di sana mungkin boleh lah ya, ada waktunya, mungkin kasih 1 jam, kalau baik dikasih bonus lagi 1 jam. Ya, itu yang kalau pakai aturan. Kalau yang nggak pakai aturan ya 12 baik gitu kan, ya langsung gitu. Tapi sadar nggak sadar sebenarnya masalah dalaman dan masalah luaran tadi, eksternal dengan internal tadi, ditambah dengan sains dan teknologi yang kita miliki, apalagi sekarang semua nih pakai gini semua gitu ya,
disebarluaskan, disaksikan, bahkan direkam, atau bisa saksikan lagi kalau misalnya mau minta rekaman itu panitia gitu ya. Itu justru entah kenapa, apalagi sekarang HP udah sampai 5G. Di sini udah ada yang HP-nya 5G yang disimpan di satu Hilda. Udah ada kayaknya HP-nya 5G. 5G itu kan cepet banget sebenarnya. Harga HP-nya aja mungkin udah agak lebih mahal lah dari umum 4G. Tapi yang anehnya dari semakin cepat, dari anehnya semakin bisa didapat, semakin mudah didapat, semakin instan sesuatu itu, ternyata antum atau kita secara umumnya semakin tidak sabar. Tidak sabar. Kayak misalnya kalau antum mungkin nggak ngerasain ya, ada namanya komputer PC ya, yang itu disebutnya ETI. Ada XT, ada ETI, kemudian nanti masuk 486 ya. Masuk baru Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, atau sekarang udah ngerasainnya Intel Core berapa gitu. Ya udah pakai bisa bikin ngedit video segala macam ya. Ya saya lihat videonya udah bisa ditampilin di Instagram setidaknya. Ya. Iya kan? Jadi antum di sini sudah hidup bersama HP. Zaman saya belum ada HP saya baru punya waktu kuliah. Itu juga yang Nokia yang cuma monokrom, ya. Yang kalau di meme-nya itu kalau dibanting nggak apa-apa gitu, banting lindes gajah gitu macam nggak apa-apa. Tapi maksudnya adalah zaman itu semua lebih lambat dari sekarang. Sekarang justru lebih cepat. Tetapi entah kenapa semakin cepat antum punya akses kepada segala sesuatu, generasi ini semakin lama semakin kurang sabar, khususnya untuk menunggu sesuatu yang memang perlu waktu. Ngerti maksudnya? Kalau ada buah gitu kan, mangga gitu, bisa jadi tuh nggak sabar kalau itu kok masih belum berbuah, ya ayo mangga cepat berbuah gitu. Stres, OCD tiba-tiba gitu kan, ya overthinking, kemudian gimana nanti kalau saya nggak mau memiliki mangga ini, kan gitu-gitu ya, jadi pusing sendiri. Ya, karena ada satu film juga, ini saya suka nonton film ya sebenarnya. Ada Kung Fu Panda yang pertama itu. Di sini ngomong-ngomong saya boleh tanya, ada yang nonton film Kung Fu Panda itu? Pernah nonton film? Pernah. Kung Fu Panda itu satu pernah? Pernah, iya. Karena ada tuh satu scene ya, karena antum pernah menonton, saya akan relate ke situ sedikit ya. Ada satu scene di mana Shifu itu kemudian protes sama gurunya yang kura-kura itu. Ya, kemudian nggak bisa lah si panda ini jadi Dragon Warrior, nggak mungkin. Oh panda bisa jadi Dragon Warrior, nggak bisa, gitu kan? Ya kan kalau asal muasalnya itu Peach ya, dia dekat pohon Peach itu ngobrol sama kura-kura itu, siapa namanya Pak? Uwe, dia udah tahu berarti. Jadi kemudian ya kalau Peach ini kalau ditanam ya jadi Peach nggak bisa dia apa-apa, gitu kan? Tapi kata Uwe ya bisa asal kamu ya, asal kamu nurture, gitu ya. Apa namanya? Ya mesti sabar, si gurunya mesti sabar numbuhin potensi yang ada pada si anak itu. Dan kita lihat di film itu akhirnya kan ternyata si panda yang punya krisis identitas waktu satu waktu, ya ternyata dia pas Dragon Warrior scrollnya jatuh kemudian dilihat tuh kosong, ya ternyata kosong. Jadi kebenarannya nggak tahu ya. Gitu kan di satu waktu. Ya. Jadi antum bisa jadi di generasi-generasi yang semua serba cepat, yang kalau cuma jadi buffering saja, antum kemudian lama banget ini buffering. Buffering, lambat lagi. ya. Padahal sebenarnya kalau kemudian buffering ilmu itu lebih lama. Iya nggak sih? Emang antum punya prosesor apa di dalam diri sendiri? Prosesornya dengan 5G, sudah 5G, ya 4G, 3G, atau GG, bukan ya, 2G ya. Maksudnya apa? Kan akhirnya gini, kita pengen cepat, tapi kitanya sebenarnya tidak punya kemampuan untuk cepat. Teknologi itu satu hal, tapi saat itu menggambarkan satu ketidaksabaran kita bahkan untuk hal-hal yang lebih rohani, lebih spiritual, lebih perlu struggle, perjuangan, mujahadah, riyadhah, korban harta, korban tenaga. Iya nggak sih? Pengen cepetnya saja. Ya.
Ada kelebihannya dari yang cepat sekarang, tapi tantangannya adalah bagaimana tidak terlalu cepat. Karena cepat-cepat itu, kecepatan yang tinggi itu bahaya. Kalau antum tidak punya kemampuan ngerem. Bahkan kalaupun antum punya rem yang bagus, tapi kecepatannya lajunya adalah cahaya. Kecepatan cahaya ini, ngerem, kemampuan ngerem seperti apa yang bisa nahan kecepatan cahaya? Hancur remnya. Baratnya begitulah. Ya, jangan pada bengong ini tapi. Ini jadi kayak bengong gitu. Santai aja, santai. Ya. Lemesin persendian. Nah, jadi saya mau bilang ya bahwa orang-orang yang kemudian masuk ke generasi yang disebut pemuda ini, para pemuda ini adalah kemudian mereka yang mengalami krisis yang begitu tinggi, khususnya krisis makna. Karena akhirnya makna-makna penting kayak agama, tentang Tuhan, kebaikan, segala macam yang perlu waktu itu. Akhirnya kayak orang nungguin download film. Kan bukan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ya, belajar bahasa Arab di sini berapa lama sampai bisa mimpi bahasa Arab? Iya kan lama. Ya mimpi bahasa Arabnya baru anak. Ya nggak apa-apa, udah ada kemajuan. Ya, sebelumnya cuma saya gitu kan mimpi. Ya. Jadi ketika kemudian ya masuk berjalan melakukan pencarian, maka kalau kita sedang mencari makna, apa yang sebenarnya kita cari? Kita mencari kebenaran dan kebaikan. Rekan-rekan sekalian ya, santri sekalian. Kalau kita mencari sesuatu yang bermakna, maksudnya dia mestinya adalah true and real for us at least. Meaningful for us. Ya, bermakna setidaknya buat kita. Ya. Dan yang dimaksud sebagai bermakna tadi adalah antum semua, ya. Ini saya bikin catatan supaya ya setidaknya bisa kegambar buat tompat-tompat ini yang pembahasannya. Ya. Pencarian kebenaran dan kebaikan itu, ya pada dasarnya dia bicara tentang apa yang antum butuhkan. Apa yang antum perlukan. Jadi ketika sedang mencari makna, khususnya makna yang benar, sebenarnya kita mesti membuat persiapan, menyediakan pertanyaan, bikin pertanyaan dulu. Ini kalau kita semua udah belajar dengerin apa yang saya sampaikan, kan pertanyaannya begini. Ini Ustadz ngomong apa ya? Gitu kan? Tapi pertanyaan ini Ustadz ngomong apa? Itu berarti pertama, apakah apa yang saya sampaikan tidak jelas pada dirinya atau tidak jelas karena antum yang tidak punya kemampuan? Gitu kan? Oh, kalau penting banget terus harus dipahami apa yang diperlukan untuk memahami perkataan saya. Gitu kan ya? Berarti pertama bisa berbahasa Indonesia gitu kan. Yang baik dan benar. Ya kan? Itu satu syarat yang penting. Sambil kemudian diaktifin mikirnya, dibuat relasi. Maksudnya buat relasi apa sih? Antum, ya ini saya punya anak 3. Ya. Masing-masing itu kemudian kalau kemudian berbicara kepada mereka, biasanya saya akan relate pada kayak misalnya pakai majas game. Karena ada yang suka main game. Akhirnya kalau kita masuk dengan pembicaraan tentang agama menggunakan game, majasnya menjadi masuk pembahasan itu. Nah sekarang cari yang relate antara antum tadi dengan penjelasan saya dan masing-masing berbeda. Mungkin ada yang suka bola sehingga majasnya adalah pertandingan sepak bola. Ada yang suka masak ya ibu-ibu, ya calon ibu-ibu ini misalnya suka masak atau suka kuliner misalnya. Ya tahu makanan yang di mana nih warung-warung di sekitaran pondok misalnya. Ya yang ikhwana juga mungkin. Ya menggunakan majas itu, dan menariknya adalah ya para ulama juga menggunakan majas makanan untuk menjelaskan tentang ilmu. Iya nggak sih? Food for thought, makanan buat jiwa itu ilmu. Dan Al-Quran adalah jamuan Allah Subhanahu Wa Taala bagi insan di muka bumi. Nah kalau kemudian kita mau mencari makna yang setinggi itu, ya kalau kata-kata saya aja yang pakai bahasa Indonesia perlu persiapan, perlu dipikirin, jangan langsung diterima tapi jangan langsung ditolak. Al-Quran ngomong ke antum dalam bahasa Arab. Makanya kan itu alasan antum belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran.
Karena Allah ngomong sama antum, tapi antum nggak paham. Gitu. Relate-nya ke gimana gitu. Sambunginnya gimana. Masing-masing itu akan ada makom dengan akwalnya kalau bahasa orang tasawuf. Ya. Tapi bicara makom dengan ahwal sebenarnya bicara tentang kebutuhan. Yang antum butuhkan sekarang itu apa? Tapi itu pertanyaan yang antum harus jawab sebelum antum bisa relate. Ngeri ya sih? Pelan-pelan gitu ya. Sore-sore ini nggak bakar kalori, nggak apa-apa ya sambil mikir ya. Jadi mencari makna, ini kan mencari makna nih. Antum lompat dari satu kata ke kata lain, ini kata yang dia maksud tadi apa ya? Kalau nggak tahu dicatat, oh saya nggak tahu, nanti cari tahu. Sabar, satu kata nggak tahu, nggak apa-apa. Kata yang lain saya udah tahu, yang ini belum tahu. Jadi kalau mencari makna di zaman sekarang, rekan-rekan kalian yang muda-muda dan yang lebih kurang muda, ya yang kanan kiri, menjadi sukar sekarang menjadi manusia yang baik. Ya, tujuan pendidikan Islam apa yang sering disebutkan? Menjadi manusia yang baik, manusia yang beradab. Gampang nggak jadi manusia beradab, manusia yang baik zaman ini? Susah. Udah dirasain susahnya, sudah terasa susahnya. Belum dijawab ini. Sudah terasa belum susahnya? Sudah, serius. Udah terasa susahnya. Bagian menjadi orang baik adalah belajar. Susah nggak belajar? Susah. Sakit nggak kepalanya? Sakit. Ya. Badan tulang punggungnya pada pegel nggak? Tapi kalau ikhlas jadi paham. Itu yang disebut kebaikan. Itu yang susahnya ini. Jadi baik, jadi orang yang baik, yang dapat makna-makna yang tinggi tadi, akhirnya antum berusaha belajar tentang A, B, C, D. Bukan karena orang tua, jangan. Yang paling utamanya maksudnya, untuk membahagiakan orang tua nggak apa-apa. Ya, itu amal jariah buat orang tua. Tapi pada akhirnya untuk kenal Allah, Allah ngomong sama antum lewat Al-Quran, berbahasa Arab, antum pengen paham. Bukan cuma paham, nanti mengamalkan. Saking rindunya antum memahami itu, maka antum rela-relanya belajar-belajar, pusing-pusing. Karena cita-cita yang tinggi dan indah itu. Iya nggak sih? Ya. Karena kalau antum berhasil memahami apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, maka antum akan memahami diri sendiri dan akhirnya jadi bahagia dunia dan akhirat. Kan yang Allah sampaikan apa aja? Gimana jadi manusia yang baik, ya, cara-cara kemudian berlaku baik kepada alam semesta segala. Apa yang disebut yang benar, apa disebut yang nyata. Ya, kalau bahasanya yang dalam mata kuliah di sini atau mata kuliah yang Islamic worldview itu dipelajari di sini. Ya nggak sih? Antum harus berusaha mendapatkan relasi itu dengan cara bertanya apa yang relate sama saya supaya saya bisa paham itu. Jangan dibiarin aja. Jangan dibiarin, itu kata Ustadz sih, ya tapi saya nggak tahu, gitu ya. Nanti aja deh, saya simpan dulu, iya gitu. Ya, dicatat dulu nggak apa-apa, tapi jangan biarkan tanpa relasi, jangan cuma ada di dalam kepala, tetapi bukan punya antum. Cuma maklumat saja di dalam benak, tapi bukan ilmu. Jangan, sayang. Yang di dalam benak itu masih bisa berupa maklumat saja, masih berupa khobar saja, belum ilmu. Kalau sudah ilmu, antum sudah tahu itu benar atau itu tidak benar. Sudah dirasain benar, oh ya benar, tuh ilmu jadinya naik iman dan keyakinan antum. Tapi kalau ya itu sih katanya begitu, ya belum. Ya, itu yang jadi penting, ya jadi penting untuk kemudian diingat terus-terusan gitu ya, terus-terusan bertanya ini gimana cara nyambungnya, ini kok buatlah majas, buatlah cerita segala macam. Untuk yang abstrak ini supaya jadi terpaham. Tadi majas makanan, majas apa, semua bisa dipakai.
Ya, semua bisa dipakai majelis makanan tadi. Misal contoh kita tentang makanan. Ya. Untuk mendekati makanan ya yang kemudian bisa menghadirkan nikmat yang tinggi, mesti ada cara yang beradab sebenarnya. Kalau antum nih kayak lapar, kemudian pas makan udah kayak serigala gitu. Habis. Antum sempet nikmatin apa enggak? Soalnya ada perbedaan antara sekadar makan dan menikmati makan. Kalau ada satu saya ngelihat di media sosial ya, there is a difference between eating and savoring. Untuk memahami itu saja, antum mesti belajar bahasa Inggris. Ada bedanya antara makan, sekadar makan, dengan menikmati makanan, savor, dinikmati. Ini ada rasa kejunya ini, ini ada rasa kacangnya, bukan kemudian tadi makan apa? Nggak tahu ya tadi apa ya tadi. Ya kan saking laparnya gitu kan, saking laparnya kemudian diterabas aja itu apa? Ya pokoknya itu makanan gitu katanya. Nah, untuk makan makanan jamuan Allah Subhanahu wa taala ada tata tertib, cara-cara pendekatannya. Makanya disebut ibadah. Cara-cara hormat, sabar, ya, tumakninah, ya, tartil. Karena kalau enggak nanti pas dimakan, ya hal-hal yang ruhani kalau dimakan ini tidak dirasa-rasain betul-betul, ya, dia tidak jadi ilmu. Dia cuma data aja di dalam kepala kita. Ilmu itu, kalau antum merasa punya ilmu, ilmu itu yakin sifat, sehingga dia kuat. Antum ketika ditantang, bener nih nggak mau yang ini, gitu. Mau yang ini aja, yakin saya, itu ilmu. Tapi kalau masih ada ragu-ragu, gimana ya, itu belum. Ya. Belum. Ya, jadi, karena begini ya, ketika kemudian kita bicara tentang keperluan, kebutuhan, need tadi ya, tentang goods, ya, hal-hal yang baik tadi, itu jadi sangat sangat penting. Ahwal dan makomat antum itu sebenarnya dalam bahasa tadi itu jadi sangat penting karena masing-masing hanya bisa memahami sejalan dengan yang dia sebenarnya dari awal butuhkan. Dia dari awal nanya, ya Allah maksud ini apa, ya Allah, ya Allah maksud ini apa, ya Allah. Udah lama dia peneliti, tiba makna pada dirinya ketika karena dia bertanya, itu yang ya namanya tahu apa yang dia butuhkan dan makna tiba pada dirinya. Itu yang digali. Karena pada dasarnya belajar mengajar seperti ini, itu kerjanya sifatnya cooperative arts, kalau kata Mortimer Adler. Apa sih maksudnya cooperative arts? Maksudnya adalah saya hanya bisa membantu antum mendapatkan ilmu dan sebatas saya ngajak bicara, ngarah-ngarahin saja. Tapi kalau antum tidak bergerak aktif jiwanya, bergerak dari makna ke makna, dari kata ke kata, saya tidak bisa banyak banget. Ngerti maksudnya? Mencatat, merekam, ya itu satu hal. Tapi jiwanya mesti bergerak. Bertanya, ini yang dimaksud apa? Nanti bisa ada sesi bertanya. Ya. Maksudnya apa? Karena kalau tidak, ya, maka sebaik apapun yang disampaikan oleh tokoh sehebat apapun, bahkan Al-Quran sendiri pun, jiwa yang tidak bergerak dari makna ke makna tidak akan tiba pada ilmu. Apalagi zaman sekarang susah untuk decipher makna itu karena di internet semua tersajikan. Membanjir begitu. Ya kalau antum mau cari artikel pakai Google itu banyak banget. Bagaimana cara memilah yang benar, yang salah, yang baik, yang relevan buat kita? Ya kan kalau ada dalam sebuah hadis yang secara kandungannya orang yang beriman itu adalah dia yang sibuk dengan apa yang relate dengan dia. Malayakni gitu. Ya. Yang nggak terkait sama dia, nggak dia butuhkan, dia nggak ambil. Karena kalau kemudian dia bawa semua yang dia nggak butuhkan, itu banyak banget. Antum makan yang antum butuhkan atau yang antum kira-kira pengen semuanya itu. Kalau antum nih disuruh makan 10 porsi mau? Mau nggak kira-kira? Ayo, kan ini enak makanannya, 10 porsi makan. Mau nggak kira-kira? Ada yang bilang mau kayak tadi. Ada yang bilang mau ya, mau ya.
Ya mungkin kapasitas itunya kayak black hole ya di dalam perutnya itu. Jadi dia langsung hilang. Tapi secara umum ya dia nggak mungkin makan sebanyak itu. Maksudnya apa? Dia makan yang dia perlukan pada waktu itu. Habis itu dia makan lagi. Nggak usah kemudian, nggak mau, saya mau makan sekali aja, habis itu saya nggak mau makan lagi. Nggak bisa. Kagak begitu caranya. Ya kata orang Betawi, men, kagak begitu caranya. Ya jadi satu. Kalau aus minum, kalau udah penuh mah jangan minum terus. Nanti muntah, beser. Diserap, habis diambil, masuk ke proses, diserap dulu sama badannya, perlu waktu, pembakaran segala macam, ya, baru kemudian jadi bagian dari diri kita, jadi daging, ya harapannya daging yang kemudian hasil dari makanan yang halal, ya, bukan yang syubhat apalagi yang haram, ya, karena dia punya peranan menghalangi kita dalam menuju ilmu, ya. Nah itu ya, ini kemana-mana jadinya satu sisi ya. Tapi maksud saya adalah mereka yang jadi anak muda ini, yang krisisnya sebenarnya di luar sana begitu serius, maka kita anak santri, gitu, santria, ketika nyari makna, apalagi di bulan puasa, ya di bulan puasa ini gitu ya, sebagai bentuk kita untuk semacam menahan diri untuk bahkan ngurangin yang halal bahkan. Belajar bahkan mungkin juga begitu. Dilihat yang mana yang kita butuhin, yang mana yang paling penting, yang mana yang paling mendasar. Ya, supaya nanti ketika kita kemudian ya tiba pada makna yang benar tadi, kita akan sadar bahwa ya kita tiba pada makna yang benar. Ya, pencarian makna tadi akhirnya kita tiba pada makna yang benar sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Kalau kemudian awal-awal ini antum sebenarnya kan bisa belajar sendiri, lewat panca indera, ya lewat ngamatin alam, ya lewat kemudian mungkin mikir sendiri kayak matematika, hitung-hitung segala macam. Tetapi adab itu menjadi sangat penting di dalam konteks pencarian ilmu karena antum harus berhadapan seperti dengan saya, dengan orang lain. Yang kalau kemudian misalnya ya dalam ta'lim itu banyak, kalau guru itu agak tersinggung, gak enak, atau dia jadi males, ya dia punya ilmu tapi dia nggak mau jawab pertanyaan. Ibaratnya begitu ya. Ya kan? Kalau antum ingat ta'lim. Dalam taraf yang lebih tinggi, ya, kerelaan antum, kerelaan antum kepada Nabi Muhammad SAW itu yang menjadi penyebab antum punya ilmu tentang hal-hal yang disampaikan oleh beliau dalam bentuk khobar Rasul. Itu ujian yang gak gampang bagi orang Barat. Mereka ragu gimana Nabi Muhammad itu, bahkan bukan pakai Nabi, itu Nabi. Ya, jadi ketika antum menerima Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi, sebagai orang yang sodik, yang benar perkataannya, antum dapat ilmu yang gak bakal pernah diperoleh oleh mereka yang ragu sama Nabi Muhammad. Tapi itu artinya antum entah bagaimana dapat saluran itu, sebutlah. Kalau dalam orang Islam ada khobar mutawatir dan jadi ada khobar Rasul. Apa itu? Ya nanti belajar dilanjut. Ya, belajar. Nah dari itu akhirnya kita tahu apa yang disebut baik. Ya rekan-rekan sekalian, yang disebut baik dalam agama kita akhirnya begini menariknya. Allah turunkan aturan. Yang baik adalah A. Contohnya ya, ini cara umum saja. Yang baik adalah A. Orang yang kita sebut manusia ini, kebanyakannya, kalau dia tidak punya kecerdasan yang amat tinggi, dia mungkin nggak langsung bisa memahami kenapa itu disebut baik. Tapi ya dia tahu Allah sebut baik. Dan Allah maha benar atas segala firman-Nya. Sodik, khobar Allah itu sodik sifatnya. Ya. Tapi dia nggak tahu baik apa nggak, kayak dokter ngasih tahu, kamu jangan makan jengkol misalnya, untuk orang tertentu. Misalnya. Karena kamu ini nanti, apa salahnya makan jengkol misalkan, saya nggak ngelihat apa keburukannya misalnya, contoh. Jadi nggak bisa nangkep apa yang dimaksud dokter. Nah Allah Subhanahu Wa Taala lewat Nabi Muhammad menyampaikan ini baik, ini buruk. Adab-adab yang kemudian diperoleh oleh para ulama lewat pengalaman ilham itu dibilang adab itu kepada guru begini, adab terhadap ilmu begini. Yang oleh Imam Zarnuji dicatat itu bukan berdasarkan pengajaran biasa, tapi melewati pengalaman ilham.
lewat pengalaman yang terbukanya mata batin, adab-adab itu punya manfaat ruhani. Yang antum gak lihat. Kelihatan gak berkah? Emang kelihatan berkah? Gak kelihatan. Turun gitu. Ada limpahan datang, gak kelihatan. Bagi sebagian orang yang mata hatinya dibuka, kelihatan itu. Kayak ada kisah Ibnu Arabi bahwa ada orang yang kemudian mau sholat, kemudian dia mulutnya habis makan bawang, gak disikat gigi. Ya, Ibnu Arabi ngelihat malaikat itu protes, sebenarnya bau sama orang itu. Ya, meskipun ketika dia sampaikan akhirnya gitu, Ibnu Arabi ngomong sama orang itu, kamu itu bersihin tadi malaikatnya terganggu. Dia akhirnya ditegur juga, gitu ya. Maksudnya Ibnu Arabi ditegur, gak usah ditegur. Tapi maksudnya adalah ada orang-orang yang melihat, orang-orang yang dikaruniai pengalaman seperti ini mengerti bahwa akhlak-akhlak yang di dalam agama Islam, syariat-syariat yang ada di dalam agama Islam, ya, ibadah-ibadahnya itu punya manfaat rohaniah bahkan bagi kehidupan kita yang sehari-hari. Apalagi dalam menuntut ilmu, cari maka. Itu yang kemudian mungkin yang bisa saya sampaikan gitu ya. Terakhir adalah menjadi manusia yang baik di zaman ini, ya. Satu hal yang paling penting adalah antum jangan fokus sama diri antum terlebih dahulu sebenarnya. Jangan fokus, saya pengen jadi Rijal yang baik, saya pengen jadi Ihsan yang baik, saya pengen jadi siapa? Ya, Fakhir yang baik. Ya, kelihatan. Fawaz yang baik, ya mantan ketua BIS. Masih menjabat ya. Masih menjabat. Ya. Sebentar lagi ada demisioner. Ada Yusuf juga. Oh, ada Yusuf juga ya, ada Yusuf ya. Kandidat ya. Berdasarkan hasil survei itu banyak pilihannya. Iya. Karena begini, menjadi diri antum yang terbaik, antum mesti memahami yang bisa dipahami terlebih dahulu, yaitu menjadi manusia yang baik. Karena menariknya, secara logika, dalam ilmu mantik, yang disebut sebagai individu ini tidak bisa didefinisikan secara had. Yang infinite termasuk yang tidak bisa didefinisikan secara had, tetapi hanya bisa didefinisikan secara rasmi, secara deskriptif. Antum mesti kumpulin, tamatin. Jadi kalau antum pengen menjadi diri yang baik, kumpulin dulu hal-hal yang universal tadi, konsep-konsep manusia baik, yang disebut baik, yang disebut benar, sebagai bekal untuk nanti antum bisa jadi satu ciri khas tertentu yang menegaskan kebaikan antum. Jadi jangan sibuk jadi saya pengen jadi khas, saya muncul di media sosial, saya khasnya adalah ngomong pakai oi. Ya misalnya ya. Fokus ke situnya, jangan fokus ke situnya, fokus kepada yang universal supaya antum ketika udah ngumpulin bekal-bekal tadi, akhirnya jadi diri antum yang terbaik. Allah kasih nanti. Karena zaman sekarang tuh orang pada pengen bikin signature. Ya, signature saya begini. Ya, itu yang terakhir yang saya mau sampaikan. Meskipun mungkin berjalan dari satu makna ke makna yang lain, tapi harapannya antum ya bisa kembali lagi kepada makna yang terakhir bahwa kita ya dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya supaya menjadi manusia yang baik, dan muslim pada dasarnya adalah manusia yang baik pada level yang amat luhur. Saja dari saya, mungkin ada perbincangan sedikit, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustaz Rijal atas pemaparannya. Masih ada beberapa waktu untuk sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan bagi akhwat atau ikhwan yang ingin bertanya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, saya ingin bertanya. Kalian nanya sih. Ayo silakan kalau yang tanya. Yang ada di atas juga nggak kelihatan ya sebenarnya. Yang di atas mau ngasih pertanyaan juga bisa. Panitia juga bisa. Panitia yang ada di dalam gitu, panitia di dalam ya. Siapa? Oh. Jano. Ada mic atau ya. Kalau nggak pakai suara
Langsung aja ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya kan tentang pencarian pemuda yang mencari kebenaran gitu ya. Di tengah para pemuda yang mencari kebenaran dalam ini, sebenarnya banyak para pemuda itu yang menganggap bahwa kebenaran itu datangnya daripada sains, kebenaran itu datang daripada filosof-filosof barat gitu kan. Yang saya mau tanyakan adalah siapakah yang salah? Apakah siapakah yang salah? Apakah para kaum agamawan, misalnya para pemuka agama itu yang tidak mengajak pemuda untuk mendapatkan dirinya kepada agama, atau pemudanya sendiri yang tidak mau mendapatkan dirinya kepada agama? Gitu tuh. Iya. Oh, ini nyari siapa yang salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketahuan yang salah siapa, di penjara berarti? Enggak ya? Ya, kalau kemudian ditanya siapa yang salah, pemudanya atau kemudian para ulamanya begitu. Yang jelas masing-masing akan dimintain pertanggungjawaban itu satu. Dan tanggung jawab para ulama jauh lebih besar, gitu ya, Janu ya. Tanggung jawab para ulama sebenarnya jauh lebih besar. Ya meskipun mereka bisa jadi tidak sengaja, ya. Tapi masing-masing akan ditimbang sesuai dengan apa yang dilakukan, itu satu hal yang penting pertama. Karena kalau dibilang ya salah dia gitu kan, sama Allah nanti masing-masing punya salah gitu. Masing-masing punya kontribusinya. Tapi bagi mereka yang sudah melakukannya lalu tidak berhasil itu lain hal. Ya termasuk dari pelajarnya ataupun dari ulama. Tapi kalau dibilang sains sebagai dan filsafat sebagai jalan kebenaran, itu yang sekarang gitu ya. Ini sekarang ini lagi rame. Itu kan sebenarnya salah paham. Ya, salah paham yang serius, tapi bahwa kan gini. Ya asbabul ilm itu kan ada panca indera. Habis panca indera apa? Khobar sodik. Habis khobar sodik akal, ya tambahin lagi nanti dengan ilham. Ya di dalam bukan ilham nama orang ya, tapi sini ya. Ilham nama orang ya, ada kayaknya orangnya di sini. Ya. Nah, 4 ini masing-masing punya tempatnya sendiri-sendiri. Masing-masing ini. Sains banyak menggunakan hanya panca indera dengan akal saja. Akalnya pun udah disempitin maknanya. Ya, Janu ya, maksudnya jadi 2 saluran ini benar nih, tapi kalau sudah kelewat batasnya, sudah menafikan, kita nggak usah perlu khobar sodik, kita nggak perlu ilham, cukup panca indera sama akal saja, ini salah. Karena contohnya ya, kayak antum, ini contoh kecil saja tentang khobar mutawatir, tentang khobar. Saya pernah sampaikan di sini atau enggak saya lupa ya, atau di kelas. Kayak antum tahu nama antum waktu kecil itu dari siapa? Dari ya siapa? Dari orang tua. Dari siapa lagi? Dari kakak. Dari kakek. Ada dengarnya ada banyak kata-kata. Ya. Tapi antum tahu waktu langsung lahir saya namanya adalah Farel gitu misalnya. Langsung nggak? Waktu kecil gitu. Saya namanya Budi langsung. Saya namanya Tono pas kecil gitu kan. Langsung. Saya Tono gitu kan. Langsung gitu. Nggak dikasih tahu siapa-siapa. Kan enggak, secara umumnya enggak begitu. Yang disebut sebagai khobar mutawatir adalah bahkan dalam mengetahui nama kita, sebagai nama kita sekarang itu diketahui melalui jalur mutawatir. Itu kata Imam Maturidi. Ya, dikatakan bahwa ya karena sebagian besar orang bicara itu ya kakak antum, adik antum, om, tante, encang, encingnya, babe, semua segala macam itu. Ya, bilang nama antum adalah tadi ya, misalnya ada yang namanya Ilham tadi, namanya Ilham. Ya meskipun mirip nama Ustadz Ilham juga ya. Ya, namanya Ilham. Semua nyebutin temennya, gurunya, semuanya yakin dia namanya itu Ilham. Masih kecil kan namanya cuma gitu-gitu lah, gitu dipanggil Ilham. Oh, nama saya Ilham. Itu saluran ilmu namanya. Jadi bahkan untuk mengetahui nama saja yang seharian kita dapat dari khobar, bukan dari akal, bukan dari panca indera.
Bukan dari panca indera, bukan dari akal, tapi dari khobar. Ya. Jadi ada yang lain, sejarah. Kalau antum misalnya cerita dimarahin sama ustadz karena kenapa terlambat tadi? Ya saya habis ada kecelakaan atau ada musibah atau udah uzur. Kan itu sifatnya persaksian. Ustadznya nggak bisa ngecek lagi mana bukti videonya. Oh, susah banget. Nggak bisa. Persaksian itu bisa jadi saluran ilmu. Kesaksian bisa jadi saluran ilmu. Emang kalau di persidangan pakainya apa? Saksi. Iya kan? Misalnya ada pelanggaran di dalam konteks pelanggaran pemilu misalnya, itu dihadirkan saksi. Ya meskipun udah menang sih. Kayaknya, ya. Tapi ya itu intermezzonya ya. Tapi kan kemudian pas digugat pakai saksi, begitu pas dilawan juga pakai saksi. Kan nggak ngadirin, ayo kita ke masa lalu pakai mesin waktu, kan enggak. Jadi kita bisa tahu dari perkataan orang lain. Nah itu sih ya. Jadi kalau sains dan filsafat tadi mengklaim ada orang-orang yang terlalu kagum dengan sains dan filsafat, dia sebenarnya nggak tahu batas di mana akal berjalan dan batas di mana panca indera berjalan. Ada batas di keduanya dan akhirnya kalau dia sadar batasnya di mana, dia akan sadar tempat ilham dan tempat khobar. Dan banyak kita tahu tentang agama lewat khobar sodih, khobar rasul dan khobar tawatir. Itu ringkasnya begitu. Itu jadi salah ya. Salahnya maksudnya kedua-duanya bisa salah, tapi kedua-duanya juga bisa sudah melakukan yang bisa dilakukannya tapi gagal, dan keduanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sih Jan ya, mudah-mudahan sedikit. Ini ada oh ya. Nasi kok. Satu lagi. Ya, iya boleh. Silakan. Dari Manit. Siapa itu namanya? Farel. Oh, Farel. Oh, iya. Oh, iya. Farel juga ada Farel yang gede juga. Oh, ada dua. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tapi mungkin bertanya nggak terlalu banyak pikir ya, cuma hanya pendapat lah. Jadi saya di lingkungan luar saya tuh punya beberapa teman dekat bahkan yang punya tempat tongkrongan gitu, kafe. Nah di kafenya itu banyak terpampang muka-muka penyair filsuf. Salah satu penyair yang ditampangin di dinding sampai bikin lukisan sama kata-katanya itu ditulis itu Khairul Anwar yang sajaknya aku. Kalau sampai waktuku, ku tahu akan semakin terakhir, dan juga kau tak berseduh dan itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulan berbuah. Nah, sedikit banyak itu kata-kata kayak gitu tuh, itu udah meresap ke mereka, ke kumpulan itu. Jadi kayak kalau bahasa paling kasarnya, itu membuahkan pemuda-pemuda yang umuran saya bahkan bilang, itu yang kayak wah sendirian aja lah, sibuk sendiri, main gitar, musik, gak ada manfaatnya. Di masyarakat juga ada kiprahnya sama sekali. Orang tuanya juga sedih ngeliatnya. Nah, pertanyaan saya itu gimana caranya kita buat menyadarkan kalau misalnya ada yang lebih penting dari kehidupan daripada kayak mereka gitu. Kalau mereka udah terpengaruh sama tadi Anwar, dan Hendra, mungkin itu doang. Oke. Terima kasih. Tadi namanya siapa? Farel. Jadi saya tahunya Farel yang lebih senior ya, sebelumnya. Ya terima kasih ya pertanyaannya. Ini peristiwa anak muda juga ya, nongkrong di kafe gitu ya, ngopi-ngopi ya, satu kopi sampai berjam-jam gitu. Ya pakai wifi segala macam. Tapi ya memang ada quotes yang seperti itulah. Terus gimana kalau kemudian membuat mereka kayak kembali terus relate dengan itu, nggak cuma begitu-gitu aja lah ya. Sebenarnya gini, di satu sisi ya, kalau dari pengalaman Mortimer Adler ya, di sebuah seminar Great Books, ya, Mortimer Adler ini pengarang buku How to Read a Book ya, yang kalau pernah dengar ya namanya, ngeh bukunya. Dia bilang gini, anak-anak muda yang terkesan cuek masa bodoh ya, bahkan ada bukunya tuh Seni Menjadi Masa Bodoh Amat gitu ya, itu yang Oren itu ya, terjemahannya bahasa Inggris dari yang lebih kasar lagi ya. Gimana caranya kemudian bisa membuat mereka tersadarkan gitu, pulih secara etis? Yang harus dilakukan adalah mengajak mereka berpikir ke arah ekstrim. Ini agak nggak mainstream juga ya caranya.
Tetapi ada Adler ketika kemudian ada orang-orang yang agak skeptik, anak muda yang skeptik dalam diskusi bagaimana masa depan manusia ke depannya itu bisa cerah. Dia bilang, ini kita kan semua penuh kepentingan, relatif saja lah, nggak usah kemudian terlalu bersemangat idealisme akan kemudian habis pada akhirnya, kompromi, dikasih jabatan, sudah berhenti berjuang, gitu misalnya. Contohnya. Ya. Tapi Adler kemudian bersama Hutchins, ya, Robert Maynard Hutchins temannya di Chicago itu, dia bilang kemudian akhirnya mereka main bad cop dengan good cop. Nah Hutchins waktu itu dengan apa nggak salah Adler, saya lupa ya. Akhirnya kemudian ya udah, memang semuanya relatif, gitu. Akhirnya dijabanin, ibaratnya kalau kata orang berarti lu beli, gue juga gue beli. Langsung dijabarin, semua memang relatif. Konsekuensinya apa? Semua ini tidak ada pentingnya sama sekali. Gak usah begini, gak usah begitu, bahkan gak usah yang apa yang kamu lakukan. Ternyata, ya rekan sekalian, manusia itu punya fitrah, dan ketika dibegituin, dia ada perasaan tidak rela. Jadi cuma ngetes aja, skeptik rebel yang kemudian ngetes orang tua, ngetes orang-orang yang mereka mau peduli sama saya apa enggak. Ngerti nggak sih? Jadi naik ya. Jadi mesti digedor kembali ya. Orang-orang seperti itu ya oke, kalau mau main sofis-sofisan segala macam gitu. Oke, semua relatif, tidak penting. Buat apa kita ngobrolin ini? Terus buat apa antum masih hidup? Hidup buat apa? Bukan antum ya maksudnya ya. Ini ceritanya lagi dialog imajiner dengan orang tadi. Ya. Orang-orang seperti itu lagi sebenarnya gimmick saja, genit secara intelektual tapi sudah desperate. Pengen perhatian, makanya dia ngomong macam-macam secara tahap di media sosial, secara tahapnya, tapi sadar bisa ngantarin dia ke kufuran. Itu perlu digedor secara etis, mesti ada pemulihan bahwa kita berpikir punya tujuan amal, bukan berpikir buat kemudian semacam intellectual gymnastik saja. Yang saya omongin ini, yang saya jelasin ini, yang dijelaskan para ulama kita dalam tasawuf, filsafat segala macam. Para filsuf itu pun berpikir bahwa ilmu itu mesti tujuannya diamalkan. Ilmu itu yang menjadi bekal, menjadi manusia yang sempurna. Sekarang orang belajar filsafat gak punya tujuan gitu. Cuma keren aja gitu, ngomong gak dimengerti. Emang enak ngomong gak dimengerti? Gak enak. Karena tujuan yang kita mau sampaikan, ini pesannya Allah, pesannya Nabi. Filsafat adalah alat bantu untuk menggugah jiwa-jiwa yang pada karatan itu, yang pikirannya gak diaktifkan untuk hidup lagi. Itu jiwanya, itu ruhnya, itu yang hilang dari pendidikan gitu. Guru-guru udah gak punya jiwanya di banyak tempat. Itu semangat ngajar nggak ada, udah karena birokrasi aja. Murid-muridnya belajar karena orang tua, pengen kerja. Semua itu mesti dipulihkan. Maka pulihan niat yang di dalam kitabul ilm itu menohok sekali. Bukan hanya pada pengajar, tapi para pelajar. Ini saya nada tinggi dan peorasi itu artinya saya passionate. Ya, maksudnya harapnya antum tidak menganggap saya jadi jadi kemudian marah-marah ini, enggak ya. Saya orangnya baik hati ya. Ya tidak menggigit lah saya. Ya, jadi ya itu gitu. Jadi kalau kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, kadang-kadang di kelas filsafat saya juga, ya saya ingatin tuh begitu. Nggak ada gunanya kemudian cuma intellectual gymnast ngetes saya, nggak usah. Nggak ada. Mau ngetes saya tanya balik, itu aja. Saya lebih suka nanya balik bahkan. Jadi kalau antum merasa harus kritis sama orang lain, saya itu punya kekritisan yang saya tingkatkan lebih tinggi kepada diri saya sendiri. Jadi kalau antum mau coba-coba kritis begitu aja, nggak ada. Nggak ada. Saya ngebayangin, gitu ya. Yang perlu kita siapkan secara mental, kita akan berhadapan dengan tokoh-tokoh pemikir sekuler seperti Pak Rocky Gerung itu, yang dosen saya itu. Ya. Itu mereka itu yang jadi sparring partner. Saya bayangkan saya. Ini nggak usah menjaga integritas. Mereka punya integritas. Pak Rocky itu punya integritas meskipun sekuler. Dia lawan mereka yang kemudian telah mencederai akal sehat. Sebut lagi. Saya setuju dengan itu, tapi berbeda worldview. Ada yang nggak setuju juga dengan beliau, with all due respect, gitu ya. Tapi begitu, ya. Itu yang kemudian ilmu yang mendalam. Ketika dijiwai, dihayati, dia punya tenaga bahkan yang besar buat ngaktifin akal-akal yang tertidur. Saya nggak bilang antum tertidur, ya. Akal yang lagi tumbuh, yang lagi aktif ini. Mesti itu.
Supaya nanti karena antum punya api, apinya ada di dada juga, di qalb juga, orang-orang Islam yang kemudian ngelihat antum jadi cinta sama Islam. Islam rasional, Islam intelektual, Islam kemudian itu gitu. Gitu ya. Ramadan ngebakar itu, ngasih api ke antum buat lanjutin perjuangan. Ya perjuangan yang panjang, maraton. Ya saya nyampein ini dari 2005 sampai sekarang belajar terus. Harapannya antum yang lebih muda, lebih awal tahu tentang ini bisa jauh lebih baik dari saya, insya Allah. Ya, nggak tahu masih ada waktu. Udah kali ya. Ya. Terima kasih Ustaz Rizal. Jawabannya kepada saudara Farel tanpa saudara. Oh, nah. Bukan saudara saya itu buat bertanya kan? Jadi saya tanya apa? Semoga ini bisa ditangkap ya, sedikit banyaknya semoga ditangkap, semoga. Saya juga sama belajar dengan Ustaz Rizal bukan hari pertama, saya sudah jalan 3 tahun selama saya di AKPO, saya belajar sama Ustaz Rizal, naik level sampai level terkini mungkin menulis gitu. Coba tulis apa yang dipikirkan. Waktu malam ini cerita saya nulis, tapi saya nggak bisa nulis, nangis, nggak nangis gitu ya, cuma kayak sedih gitu. Oh saya nggak bisa ya, saya nggak bisa ya. Saya mau kayak kalau saya tidak diajarkan sama Ustaz Rizal tentang cerita Imam Sa'duddin Fakhazali, mungkin saya putus asa ketika itu. Tapi saya masih diingatkan lewat cerita Ustaz Rizal tentang Imam Sa'duddin Fakhazali. Waktu itu ceritanya di kelas filsafat baratnya Fawaz. Jadi kayak Imam Sa'duddin Fakhazali tahu kan, pengarang syarah Aqaid Nasafi. Beliau dulunya nggak pintar katanya di dalam cerita tersebut. Beliau nggak pintar, di majelis dia tuh kelihatan kayak belakon gitu. Cuman Imam Sa'duddin Fakhazali sadar saya itu wajibnya bukan pintar, saya wajibnya belajar. Saya belajar, saya zikir. Dia riado ketika sekolah sambil bertafakur gitu, ya Allah, mungkin saya salah apa, sampai makna gak masuk ke jiwa saya. Nah, yakzon dia secara sadar dalam kisah Sadija dan dewasa dia bermimpi bertemu Rasulullah. Ditanya, kamu kenapa? Kenapa saya panggil tidak nyaut? Awalnya dipanggil Sa'duddin. Tidak nyaut, terus ketika 3 kali baru nyaut, siapa yang manggil? Ternyata Rasulullah yang manggil secara yakzon. Ya Rasul, maaf saya tidak ngeh gitu. Kenapa saya panggil tidak nyaut gitu? Saya cerita gitu, saya tuh nggak paham, saya nggak ini, saya punya kesulitan. Lalu Rasulullah mengoleskan air ludahnya ke Sa'duddin Fakhazali. Itu seperti kisahnya Imam Syafi'i diludahi oleh Rasulullah, bukan dalam arti yang gizi ya. Nah, esokan harinya gurunya Imam Sa'duddin Fakhazali guru kalam terkemuka juga menyaksikan bahwa ada perbedaan pada Imam Sa'duddin dari yang sebelumnya dengan yang setelahnya. Bahkan yang diketahui kan, yang tadinya belum yang tadinya mungkin nggak ada kemungkinan pintar di kelas, tapi justru jadi penerus kursi pemikiran Imam Alihi. Nah, buat teman-teman yang pintar, yang mungkin saya nggak paham-paham, perlu pengulangan, jangan putus asa. Nasihat Rizal, belajar itu wajib buat kita, pintar itu nggak wajib. Jadi saya selalu yakin gitu, oke saya nggak pintar, ya saya nggak pintar, saya lebih pintar dari Bang Asam, saya nggak lebih pintar dari Aresha, tapi saya mau belajar gitu. Saya di sini mau belajar aja gitu. Dan saya yang penting ketemu sama guru yang mengantarkan saya pada ma'rifat yang benar. Hadiah kan buat saya. Jadi apapun yang dikorbankan, saya ada closing statement dari Ustaz barangkali. Apa? Bisa deh. Mungkin ada closing statement dari Ustaz juga. Iya, apa namanya?
yang tadi saya sampaikan pada dasarnya kan hasil perjalanan panjang, ya. Tapi saya coba sederhanakan meskipun ada tetap kompleksitasnya, ya. Saya berharap antum semua berusaha mengusahakan kesabaran dan semoga diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami tahap demi tahap, tangga demi tangga, ilmu demi ilmu yang pada akhirnya mengantarkan pada ma'rifatullah. Apa yang tadi disampaikan pun sebenarnya adalah dalam rangka itu. Ya, jadi jangan sedih, berkecil hati, jangan. Kalau pusing nggak apa-apa, itu berarti otot intelektualnya berkembang. Kalau pusingnya, kayak antum kalau angkat beban emang ototnya nggak sakit, pegel. Ya, tapi habis itu bisa ngangkat yang lebih gede. Ya, kayak Pawas ini kan badannya kayaknya bodybuilder. Ya, biasa ngangkat galon ya. Ya, jadi kesabaran itu yang hilang di zaman kita pada anak-anak muda yang terlalu banyak menikmati kecepatan teknologi. Jadi harapannya sabar, telaten, ingatkan lagi ikhlas niat kenapa kita belajar. Ya jujur sama diri sendiri, sudah paham apa belum, nggak usah ngaku paham kalau belum paham, nggak apa-apa, nggak paham itu. Ya, nanti saya coba jelasin cara lain. Ya karena tugas saya buat coba ngejelasin dengan makomnya antum, dengan keadaan antum. Tapi karena ini umum, ya ada yang muda, ada yang tua, saya kasih ya tembakan sama bom gitu. Ya. Alam bisawab itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri acara khobar kali ini. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila ditaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.